selain keuntungan, pengembangan sistem antar organisasi juga ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah bentuk produk yang unik. Jadi kalau produknya unik, itu tidak bisa digunakan software yang sama. Ya, jadi kalau administrasi bisa saja cukup dengan MS Office. Tapi kalau sudah untuk aplikasi akuntansi, maka memerlukan software khusus. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang produk tertentu itu membutuhkan sistem informasi yang tertentu pula. Kemudian bisa jadi mengurangi biaya pencarian. Ya, biaya pencarian itu artinya yang dikeluarkan pelanggan. Jadi pelanggan itu selama ini kalau mencari produk dia nanya sini nanya sana gitu ya. Tapi karena sudah ada khusus portal otomotif misalnya, maka yang ditemukan yang dicari khusus di website atau portal otomotif saja gitu. Jadi ini termasuk dalam apa istilahnya segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu mengkhususkan kebutuhan konsumen itu pada bidang atau produk tertentu gitu. Kan tidak semua orang itu membutuhkan semua barang kan secara detail gitu. Contoh saya misalnya, saya tidak begitu suka mancing misalnya, ya saya tidak akan mencari produk yang terkait dengan pemancingan gitu. Terus saya bukan pengguna rokok misalnya, ya saya tidak tahu produk tentang rokok. Tapi mereka yang perokok membutuhkan data tentang rokok, informasi tentang rokok. Meningkatkan biaya pengalihan. Jadi semula kan ada di masing-masing ya, ada sistem informasinya masing-masing. Nah, bisa jadi karena harus berintegrasi, maka ada biaya untuk memindahkan server gitu mungkin ya, memindahkan data. Jadi kalau semula itu data itu disimpan di masing-masing cabang, bisa jadi karena ada integrasi, maka data itu dikumpulkan dalam server induk, ya, maka butuh biaya. Nah, untuk rangkuman bisa Anda baca sendiri. Ya. Oke, kita update. Kita teruskan ya, bukan diupdate. Dengan bagian berikutnya yaitu keamanan. Jadi ini dua bagian. Tadi pertama internet, lebih kepada aspek organisasi, manfaat secara sosial ya. Teknologinya nggak begitu banyak, karena teknologinya sudah dibahas pada saat membahas jaringan komputer. Yang kedua adalah keamanan komputer. Jadi kenapa harus mempelajari keamanan komputer? Pertama, karena sistem komputer itu punya peranan yang penting. Ya. Jadi gini aja, jaringan internet dimatikan sama jaringan transportasi dimatikan, kira-kira penting mana? Nah gitu kira-kira. Misalnya kereta api berhenti ya, kemarin waktu ada COVID itu kan, kereta api tidak beroperasi, tapi internet normal, nggak masalah. Nah sekarang dibalik, komputer dimatikan, kereta api normal. Nah,
Kira-kira gimana? Ya repot, karena operasional kereta api menggunakan komputer, menggunakan internet. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah dikatakan peranannya penting. Nah, ketika penting, maka organisasi itu punya cara untuk mengelola supaya kepentingan itu bisa dipertahankan, ya, supaya sistem komputer itu tetap jalan dengan menyusun standar pengendalian. Jadi apa itu mengendalikan? Jadi gini, pernah dengar cerita tentang Gundala Putra Petir? Nah, itu ya. Saya dulu waktu belajar fisika, oh kalau gitu ada dong, Gundala bisa menyediakan listrik untuk satu wilayah gitu ya. Karena kan petirnya bisa disalurkan melalui gardu induk. Nah, gitu kan. Nah, ternyata Gundala itu tidak setiap saat bisa menyediakan petir gitu. Sehingga dengan kata lain, petir itu tidak bisa dikendalikan untuk sumber listrik. Kan petir itu ribuan kilovolt, ya, ribuan kilovolt. Bahkan simbol PLN itu sama dengan simbolnya Gundala itu, listrik ya, listrik petir itu hampir sama gitu ya, satu entitas yang hampir sama gitu ya. Nah, ternyata mengendalikan ini menjadi hal penting. PLN bisa menyediakan listrik, menjanjikan kepada konsumen untuk mendapatkan listrik secara total, secara penuh 24 jam, tidak ada pemadaman. Tapi kenyataannya beberapa kali ada masalah pada gardu, ada yang jaringan rusak dan seterusnya. Nah, menghindarkan dari kerusakan gardu, kerusakan jaringan dan seterusnya itu adalah standar-standar pengendalian. Nah, yang paling susah memang pengendalian. Jadi bukan menyediakan listriknya yang susah, tapi mengendalikan supaya listrik itu bisa terus-menerus dengan standar kualitas dilayankan oleh konsumen kepada masyarakat. Ya. Jadi listrik itu harus tersedia secara normal, itu intinya itu, secara terus-menerus. Gitu. Nah, apa aja yang perlu dikendalikan ketika kita berhubungan dengan internet? Di sini dibagi dua, ya, pada aspek hardware, pada aspek software. Sini contohkan virus, ya, virus itu menyebar tanpa terkendali, bisa mengganggu, ya, merusak memori komputer secara hardware, menghancurkan program dan data secara software. Ya. Jadi kalau sudah menyerang hardware dan software, nah, itu berarti ada tindakan. Ya. Maka orang membangun apa? Antivirus ya, antivirus. Mengapa penggunaan komputer antar organisasi menjadikan sistem informasi tidak aman? Ya. Jadi pertama karena pengguna itu tidak selalu jujur, tidak selalu taat prosedur, tidak selalu disiplin dalam menjaga masing-masing tanggung jawabnya. Jadi kalau saya diserai misalnya data tentang keuangan, maka saya harus punya cara, punya prosedur untuk tetap menjalankan standar-standar pengendalian bagian data-data keuangan. Ada lagi data tentang marketing, ada lagi data tentang ini itu segala macam. Kalau semuanya sudah terintegrasi dan masing-masing menerapkan keamanan secara masing-masing dulu ya,
masing-masing dulu. Maka kalau ketika digabungkan dalam sebuah sistem informasi yang besar, maka bisa jadi ya aman juga gitu. Jadi makanya kalau di keamanan lingkungan itu yang pertama ronda tingkat RT, ronda tingkat RW, ronda tingkat desa gitu ya, dan seterusnya. Jadi Siskamling itu adalah basis keamanan lingkungan paling bawah gitu. Naik dan seterusnya. Sama juga ketika di organisasi, maka keamanan pribadi setiap pengguna, setiap karyawan, setiap pegawai itu harus terstandarisasi pengendaliannya dengan baik. Nah, setelah itu antar ruangan, antar bagian, antar perusahaan, dan seterusnya. Ada beberapa masalah dalam sistem informasi yang kita contohkan di sini. Pertama, sistem informasi yang kompleks tidak dapat dibuat ulang secara manual. Jadi ketika kita melakukan input data udah masuk, ya udah kita melakukan edit. Tidak bisa misalnya kita membuat memo, tolong diedit data tanggal sekian tentang ini ya. Kita minta tolong kepada staf Puskom misalnya, nggak bisa, harus kita sendiri karena masing-masing punya password untuk masuk ke sistem. Data dalam komputer hanya dapat dibaca dengan komputer. Jelas ini ya. Jadi keberadaan komputer atau laptop ketika Anda mengakses informasi harus selalu tersedia. Jadi jangan sampai ada alasan, aduh saya di rumah tidak ada laptop, tidak ada komputer. Padahal aplikasi yang ada di perusahaan atau di kantor itu bisa diakses secara jarak jauh. Kita kenal dengan istilah remote access itu ya. Remote access. Jadi dengan kata lain, kita harus menyediakan komputer, ya, laptop dan sejenisnya untuk tetap terkoneksi dengan sistem informasi yang ada di perusahaan. Prosedur-prosedur program komputer yang dikompil tidak tampak nyata. Sekali lagi, kita nggak bisa melihat isinya software, nggak bisa sampai kita merunning, kita membuka. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa melihat codingnya aja. Itu pun kalau codingnya ditunjukkan. Karena biasanya baris-baris coding itu tidak ditunjukkan, simpan oleh pembuatnya. Nah, di sini kaitannya dengan audit ya, audit. Jadi audit itu tujuannya untuk melihat seberapa jauh sistem yang ada itu sudah sesuaikah dengan tujuan organisasi gitu. Jadi kalau tujuan organisasi itu sampai bisa membuat report dan prediksi keuntungan dalam setahun, maka ya program tadi harus bisa melakukan prediksi menghitung keuntungan tadi. Kalau nggak bisa gimana? Ya diperbaiki gitu ya. Oke, kita break dulu sampai sini ya, nanti kita lanjut lagi.